Halo Sobat Dongkua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mulai bersiap menghadapi reruntuhan besar yang akan dibuka. Sekaligus bertekad membantu Xiaoyi mencari api kehidupan dan kematian. Xiaoyan juga bersiap melakukan terobosan penting dalam pemurnian obat demi meningkatkan tingkat alkiminya. Setelah mempertimbangkan berbagai pilihan, atas saran Qinzi, dia memutuskan menggunakan pavilion pemurnian obat pavilion Fengxiang sebagai tempat paling aman dan tepat. Qinzi, ngomong-ngomong, di mana sebenarnya ruang pemurnian itu? Kenapa aku sama sekali tidak tahu? Di dalam perjalanan menuju ruang pemurnian obat, Xiaoyan akhirnya bertanya dengan jelas kepada Qinzi. Bagaimanapun juga ruang pemurnian obat itu jelas bukan hanya berkaitan dengan dirinya. Bisa dibilang di seluruh pavilion Fengxiang sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan tempat tersebut. Hal itu memang tidak bisa disalahkan padamu, kata Qinzi. Jumlah orang di ruang pemurnian obat sangat sedikit dan tempat itu juga tidak dibuka setiap hari. Lagi pula, ruang pemurnian obat itu hanya melayani kebutuhan internal pavilion Fengxiang, ucap Qinzi. Kau sepertinya sangat paham tentang hal-hal seperti ini. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan segera menangkap makna lain di balik kata-katanya. Seolah-olah Qinzi mengetahui seluk-beluk pavilion Fengxiang, bahkan beberapa rahasia yang jarang diketahui orang. Hal ini tanpa sadar membangkitkan rasa penasaran di hati Xiaoyan. Jangan bertanya terlalu banyak. Meski aku tahu kekuatanmu tidak sederhana yang terlihat, mengetahui terlalu banyak hal justru tidak baik untukmu. Percayalah padaku. Qinzi berbicara dengan nada serius. Mendengar itu, Xiaoyan seketika merasakan aura berbahaya dari Qinzi, sehingga dia langsung berhenti berbicara. Xiaoyan juga memahami bahwa setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Selama tidak menyentuh batas terakhir, masih ada ruang untuk berteman dan bekerja sama. Namun di dalam hatinya, Xiaoyan tetap sedikit penasaran dengan latar belakang Qinzi. Kekuatan wanita ini jelas tidak sederhana. Sangat mungkin dia berasal dari benua lain. Kita sudah sampai, kata Qinzi pelan setelah beberapa saat. Ini tempatnya. Xiaoyan mendongak lalu melihat sebuah jalan setapak di dalam hutan. Beberapa rumah kayu berdiri berjajar di sepanjang jalur itu, menandakan bahwa mereka telah mencapai area pinggiran pavilion Fengxiang. Meski terlihat sederhana, aroma obat-obatan yang sangat kuat serta gelombang kekuatan jiwa yang terpancar dari rumah-rumah kayu itu sama sekali tidak luput dari indera Xiaoyan. Lokasi ruang pemurnian obat memang terpencil, jadi tidak banyak orang yang tahu. Tapi jangan meremehkannya. Meskipun hanya ada 4 orang di sana, bahkan lebih sedikit dibandingkan aula langit, status mereka sama sekali tidak tertandingi. Pemilik ruang farmasi adalah seorang alkemis pemurnian tingkat kaisar peringkat 3 yang sejati. Wakilnya juga seorang alkemis kaisar peringkat 2. Selain itu, mereka memiliki 2 orang murid, ucap Qinzi. Gila. Xiaoyan langsung terkejut. Seorang alkemis kaisar peringkat 2 saja sudah cukup untuk membuat semua kekuatan di Suan Santian menghormatinya. Apalagi jika ada alkemis kaisar peringkat 3, itu benar-benar aset tak ternilai. Karena itu, nanti kau harus berhati-hati. Kau tahu sendiri, para alkemis kadang sangat menyebalkan. Selalu bersikap sok tinggi, membuat orang tidak nyaman. Ucap Qinzi sambil mendengus. Kita ke sana saja. Kali ini tujuanku hanya menembus hambatan alkemis kaisar peringkat 2. Jangan membuat masalah tambahan, kata Xiaoyan. Tenang saja, meski para alkemis itu menjengkelkan, aku masih cukup dikenal. Ujar Qinzi dengan santai, seolah memahami kekhawatiran Xiaoyan. Pemilik ruang pemurnian obat bernama Baigan, Kaisar Dou bintang 9 tingkat ketiga, sekaligus alkemis kaisar peringkat ketiga. Wakilnya Yemeng, juga Kaisar Dou bintang 9 dan alkemis kaisar peringkat 2 puncak. Murid pertama bernama Zulu, alkemis kaisar peringkat 1 puncak, kultivasi Kaisar Dou bintang 6 tahap akhir. Murid termuda Ling Fuyao, Kaisar Dou bintang 6 tahap menengah, juga alkemis kaisar peringkat 1. Tapi jangan remehkan adik junior itu. Dalam hal kekuatan jiwa, dia adalah orang paling mengerikan yang pernah kulihat, ucap Qinzi. Xiaoyan mencatat semua informasi penting itu di dalam hatinya, lalu melangkah masuk perlahan. Hehehe, muridku, bagaimana tugas hari ini? Tanya seorang lelaki tua dengan nada lembut di dalam sebuah rumah kayu. Belum berhasil, jawab gadis muda itu sambil menggertakkan gigi, keras kepala. Aku sudah bilang jangan memaksakan diri. Pandangan lelaki tua tertuju pada tunggu alkimia besar di depannya. Pil yang kuberikan hanyalah pil kaisar peringkat 1 tingkat manusia, tapi kau memaksanya naik ke tingkat bumi. Aku bisa. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti berhasil. Gadis itu sama sekali tak takut dimarahi. Kau ini. Melihat sikap murid kesayangannya, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Guru,
ada tamu yang ingin bertemu, lapor seorang pria dengan hormat. Siapa? Xiaoyan, murid aula manusia. Xiaoyan, sebelum lelaki tua itu bereaksi, gadis tersebut sudah memadamkan api. Matanya berbinar, lalu bergegas menuju pintu. Hei, tunggu aku, seru lelaki tua itu sambil menyusul. Level pemurnian bocah ini tampaknya sudah mencapai langit kaisar peringkat 1. Melihat pil yang berhasil dimurnikan, dia memuji dalam hati, meski tetap khawatir pada kebiasaan muridnya yang gemar memaksakan peningkatan tingkat pil. Kenapa lama sekali tidak ada yang keluar? Xiaoyan dan Qinxin menunggu cukup lama di depan pintu tanpa ada tanda-tanda siapapun yang datang. Tiba-tiba, bum bum bum. Serangan jiwa tak terlihat dan tak berwarna meledak keluar dari dalam rumah kayu. Hati-hati, Xiaoyan langsung bereaksi. Kekuatan jiwanya meledak dan menghantam serangan itu secara langsung. Bum! Dua kekuatan jiwa mengerikan bertabrakan, membuat udara bergetar hebat. Kekuatan jiwa Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Sorot mata gadis itu berubah aneh. Cukup, lelaki tua itu mendengus dingin, lalu menekan kedua kekuatan jiwa tersebut hingga lenyap. Sial, kekuatan dan jiwa orang tua ini benar-benar mengerikan. Kumam Xiaoyan dengan ekspresi serius. Wakil kepala, adik junior, sudah lama tak bertemu. Kalian masih saja seperti ini, ucap Qinxin sambil tersenyum tipis, seakan sudah lama mengenal mereka. Qinxin, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya lelaki tua itu dengan terkejut. Orang tua di hadapan mereka adalah Yeming, wakil pemilik ruang pemurnian obat. Sedangkan gadis di sampingnya adalah Leng Fuyao, sosok dengan kekuatan jiwa yang luar biasa. Kali ini aku datang terutama karena dia. Setelah Qinxin berkata demikian, dia melangkah mundur dan memperlihatkan sosok Xiaoyan. Dia, apa urusan bocah ini ke sini? Memang belakangan ini dia membuat banyak keributan di pavilion Fengxiang. Tapi ruang pemurnian obatku ini tidak bisa disamakan dengan aula langit, aula bumi, maupun aula manusia. Jadi, begitu bertemu, Yemeng langsung mengisyaratkan penolakan tanpa memberi muka sedikit pun kepada Xiaoyan dan Qinxin. Dalam beberapa hari terakhir, nama Xiaoyan memang sering menjadi bahan pembicaraan di pavilion Fengxiang. Mustahil Yemeng tidak mengetahuinya. Namun sejujurnya, Yemeng tetap memiliki sedikit kekaguman pada Xiaoyan. Bukan karena hal lain, melainkan karena bocah ini telah memecahkan rekor kultivasi di Sungai Tongtian, sekaligus berhasil menguasai teknik tempur aula manusia yang belum pernah dikuasai siapapun sebelumnya. Satu saja sudah cukup mengagumkan, apalagi dua sekaligus. Hehehe, senior, jangan berkata seperti itu dulu. Junior datang ke sini untuk menembus tingkat alkemis kaisar peringkat 2. Jadi aku berharap bisa mendapat bantuan, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Alkemis kaisar peringkat 2, kekuatan jiwamu sudah mencapai tingkat kaisar. Yemeng langsung terkejut. Dia tahu betul bahwa kelangkaan para alkemis sangat berkaitan dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah kunci utama untuk menilai kekuatan seorang alkemis. Setiap alkemis hebat pasti memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Hehehe, baru sebatas itu saja, jawab Xiaoyan ringan, seolah sudah menduga reaksi Yeming. Begitu kata-katanya selesai, cahaya kekuatan jiwa yang menyilaukan langsung memancar dari antara alis Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menyapu ke arah Yeming. Tingkat kengerian gelombang itu bahkan tidak kalah dari serangan penuh seorang kaisar 2 bintang 6 tahap sempurna. Bocah yang hebat, awalnya kukira kau hanya unggul dalam kultivasi doki. Tak kusangka kemampuan pemurnian obatmu juga setingkat ini. Tatapan Yemeng berubah serius, menatap Xiaoyan dengan sorot mata penuh pemikiran. Ini benar-benar kekuatan jiwa tingkat kaisar, dan sepertinya bukan baru saja menembus. Di sampingnya, mata indah Leng Fuyao memperlihatkan sedikit keterkejutan. Dia telah lama mempelajari teknik alkimia di bawah bimbingan Yemeng, namun ternyata masih kalah dibandingkan seseorang yang fokus pada kultivasi doki. Hal itu menimbulkan rasa tidak puas di dalam hatinya. Kekuatan jiwamu sepertinya bukan hanya di tingkat kaisar biasa, ujar Yemeng tiba-tiba. Aku kebetulan menembus ke tingkat kaisar tahap penyempurnaan kecil, jawab Xiaoyan tanpa ragu. Meski nada suaranya tak bisa menyembunyikan kepercayaan diri. Kaisar tahap penyempurnaan kecil, itu sudah setara dengan beberapa alkemis kaisar peringkat 2. Yemeng benar-benar terkejut. Ruang pemurnian obat kami selalu bersikap netral dan tidak pernah berurusan dengan 3 aula langit, bumi, dan manusia. Karena itu kami tidak bisa membantumu menembus ke alkemis kaisar peringkat 2, kata Yemeng setelah terdiam sejenak. Senior, seingatku pavilion Fengxiang tidak pernah memiliki aturan seperti itu. Qinxin yang berada di samping akhirnya angkat bicara. Jelas sekali Yemeng sedang mempersulit Xiaoyan. Hehehe, ini peraturan baru yang dikeluarkan pavilion Fengxiang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yemeng sambil mengangkat bahu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lebih lama, ujar Xiaoyan sambil tersenyum tenang, lalu berbalik hendak pergi. Karena saat tadi melepaskan kekuatan jiwanya, Xiaoyan telah menyadari bahwa gurunya Zhu Jin sedang mengawasinya.
Dia sama sekali tidak takut kepada Yemeng. Meski Yemeng memiliki kekuatan dan kemampuan alkimia yang luar biasa, Sujin adalah master formasi nomor 1 di Suan Santian. Dengan kekuatan setengah abadi itu, Yemeng jelas tidak berani bertindak sembarangan. Tunggu, ada cara lain untuk membantumu. Dan cara ini akan membuatmu bebas keluar masuk ruang pemurnian obat ini di masa depan. Pil obat di sini juga boleh digunakan sesukamu. Sebelum Xion melangkah keluar, Yemeng tiba-tiba berubah sikap dan berbicara lebih sopan. Cara apa? Xion berbalik dan bertanya. Jadilah muridku, kata Yemeng ringan, seolah sedang menggenggam kemenangan. Mimpi, Yemeng tua bangka, apa kau lupa bocah ini adalah muridku? Sujin, berani-beraninya kau merebut murid dariku. Suara menggelegar tiba-tiba terdengar dari kejauhan, disertai tekanan mengerikan yang menyerbu seperti naga raksasa. Hehehe, aku hanya bercanda. Bukankah kau hanya ingin menggunakan tempat ini untuk menembus ke alkemis kaisar peringkat 2? Itu mudah. Selama kau bisa mengalahkan muridku dalam kompetisi, semuanya bisa dibicarakan, ujar Yemeng. Tekanan barusan jelas berasal dari Sujin. Kini Sujin telah menembus tingkat setengah abadi, jauh melampaui dirinya, sehingga Yemeng tidak berani bertindak lebih jauh. Bagaimana bentuk ujiannya? Tanya Xiaoyan sambil menoleh. Sederhana saja, muridku saat ini adalah alkemis kaisar peringkat 1. Meski kekuatan jiwanya tidak sekuat milikmu, belum tentu dia akan kalah. Kompetisinya adalah memurnikan pil obat. Jika kau menang, kau boleh menembus di sini dengan aman. Jika kalah, cari tempat lain. Dan jangan gunakan Sujin untuk menekanku. Ini sudah konsesi terbesar yang kuberikan. Di sini aku yang berkuasa, kata Yemeng tegas. Xiaoyan langsung memahami keseriusan masalah ini dan tidak membantah. Pandangan matanya lalu beralih ke gadis di belakang Yemeng. Gadis itu mengenakan gaun biru, menonjolkan tubuhnya yang ramping dan anggun. Rambut pendek sebahu menambah kesan dingin, sementara wajahnya seputih salju dan tatapannya sedingin es, seolah menolak siapapun mendekat. Namanya Leng Fuyao. Dia adalah murid paling berbakat di seluruh ruang pemurnian obat di sini. Kekuatan jiwanya juga sangat mengerikan. Hati-hati, kata Qin Shinbelan. Namaku Leng Fuyao. Aku berharap bisa bertanding secara adil denganmu. Leng Fuyao melangkah maju dan mengulurkan tangan kepada Xiaoyan. Namun nada suaranya tetap dingin dan sorot matanya tak berubah sedikit pun. Seolah kekuatan jiwa tingkat kaisar milik Xiaoyan sama sekali tidak berarti di hadapannya. Aku Xiaoyan, murid aula manusia. Menghadapi sikap dingin dan arogan Leng Fuyao, Xiaoyan tentu tidak mau kehilangan wibawa. Dia segera melangkah sedikit ke depan, lalu mengelurkan telapak tangannya untuk berjabat tangan dengan Leng Fuyao. Pum pum pum. Begitu telapak tangan Xiaoyan menyentuh telapak tangan Leng Fuyao, dia langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menjalar dari tangannya. Ketika menunduk, dia melihat ada sedikit ejekan di sudut bibir Leng Fuyao. Jelas ini sama sekali bukan jabat tangan biasa. Sial, gurumu datang untuk mempermalukanku, dan sekarang kau malah ingin langsung menyerang. Xiaoyan mengumpat dalam hati, lalu tanpa ragu langsung melawan. Sial, aku benar-benar meremehkanmu. Kekuatan api suci, meskipun sengaja ditekan oleh Xiaoyan, tetap membuat Leng Fuyao terbatuk beberapa kali. Wajahnya sedikit memerah dan seluruh tubuhnya terasa panas seperti tungku. Cukup, bocah ini memiliki api suci. Kendalikan sifatmu. Yemeng tampaknya sudah menduga serangan Leng Fuyao, lalu segera turun tangan menghentikannya. Namun di dalam hati Yemeng, pandangannya terhadap Xiaoyan sedikit berubah. Leng Fuyao adalah murid kesayangan Yemeng yang selama ini hidup terlalu mulus. Menurut Yemeng, sesekali mengalami kegagalan bukanlah hal buruk baginya. Meski Xiaoyan memiliki api suci dan kekuatan jiwa yang luar biasa, Leng Fuyao tetap yakin bahwa tanpa kekuatan yang sepadan semua itu tidak berarti. Baginya, jika Xiaoyan kalah, yang akan dipermalukan dan dipaksa pulang tetaplah Xiaoyan sendiri. Xiaoyan tidak tinggal diam menghadapi sikap tersebut. Dia menegaskan bahwa kemampuannya memperoleh api suci sudah cukup membuktikan kekuatannya. Persaingan pun tak terhindarkan. Atas izin Yemeng, keduanya memasuki ruang pemurnian obat khusus yang di luar tampak sederhana, tetapi di dalamnya merupakan ruang mandiri dengan fasilitas alkimia tingkat tinggi. Setelah berdiskusi singkat, Leng Fuyao menolak kompetisi pemurnian pil karena memakan waktu dan mengusulkan perbandingan kekuatan jiwa secara langsung. Usulan itu membuat Xiaoyan waspada, karena Leng Fuyao jelas memiliki kepercayaan diri yang tidak biasa. Perbandingan kekuatan jiwa, Xiaoyan sedikit heran. Dia tahu bahwa kekuatan jiwa Leng Fuyao telah mencapai puncak tingkat Kaisar Fana, tetapi masih jauh dari ranah Kaisar sejati. Apalagi dibandingkan dengan dirinya yang sudah mencapai penyempurnaan kecil. Kau ragu-ragu seperti wanita. Aku masih harus memurnikan pil. Jangan buang waktuku, ujar Leng Fuyao tak sabar. Melihat itu, Yemeng hanya menghela nafas. Baiklah, apapun caramu, aku siap, ucap Xiaoyan tenang. Kalau begitu, kita mulai. Jangan biarkan orang lain masuk,
ucap Leng Fuyao. Dia kemudian membentuk pusaran di udara dan langsung masuk ke dalamnya. Xiaoyan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyusul. Dua orang ini benar-benar. Kenshin menghela nafas melihat keduanya menghilang. Tenang saja, itu ruang khusus. Aman, jawab Yemeng. Fuyao perlu tahu bahwa selalu ada langit di atas langit. Namun, Xiaoyan pun belum tentu menang. Kita tunggu saja. Di akhir kalimatnya, Yemeng tersenyum samar. Pada saat ini Leng Fuyao muncul di sebuah kehampaan, lalu berbalik menghadap Xiaoyan. Kita mulai. Xiaoyan menatap sekeliling, memastikan ini adalah ruang terpisah, lalu berkata tanpa basa-basi. Begitu dimulai, Leng Fuyao langsung mengerahkan kekuatan jiwa puncak tingkat Kaisar Fana dan melancarkan teknik jiwa andalannya. Serangannya dahsyat dan menekan, menunjukkan fondasi jiwa yang sangat kuat. Jika kau tidak mampu menahan seranganku, maka kau kalah. Leng Fuyao berkata dingin. Benar-benar kekuatan jiwa puncak tingkat Kaisar Fana. Xiaoyan segera mengenali tingkat kekuatan Leng Fuyao. Teknik jiwa menelan gunung dan sungai. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Leng Fuyao meledak seperti ahli tak tertandingi. Serangan yang bagus. Yan Wu Huan Guan. Xiaoyan tidak menghindar. Kekuatan jiwa yang dahsyat langsung menghantam serangan Leng Fuyao. Bum bum bum. Benturan kekuatan jiwa mengguncang ruang itu, memunculkan gelombang jiwa yang liar. Dan sejak benturan pertama, Leng Fuyao menyadari kesalahannya. Xiaoyan bukan hanya unggul dalam kultivasi fisik, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa yang sama mengerikan. Meski Leng Fuyao terus melancarkan serangan lanjutan, semuanya berhasil ditahan Xiaoyan dengan stabil. Keunggulan yang diharapkan pun perlahan menghilang, menandai bahwa hasil pertarungan ini tidak sederhana yang dia bayangkan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.